Saudara, awali harimu dengan ucapan syukur. Maka hari itu akan menjadi hari yang baik buat saudara. Ada yang mengatakan, bagaimana saudara memulai hari akan menentukan sisa hari itu. Jadi kalau saudara memulai hari dengan ucapan syukur, datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu pujian, merenungkan kebenaran firman, sisa hari itu akan mudah untuk dilalui, saudara. Tapi kalau pagi-pagi sudah marah-marah, pagi-pagi sudah emosi, bawaannya saudara penuh dengan penyesalan, hanya gara-gara matahari terlambat terbit aja. Ya, atau salah kostum, ya kan? Karena dia cepet-cepet pengen hari Rabu. Semua sudah diatur ibu, udah salah ngingetin saya lagi. Giliran biru pakai putih, giliran putih pakai biru katanya. Dimaklumi kah, saudara-saudara? Anggaplah kesalahan sebagai sebuah lelucon supaya saudara tidak terlalu banyak menyesal. Ya kan? Karena penyesalan itu tidak bagus. Saudara pernah menyesal? Sering. Saudara, dari mana datangnya penyesalan? Ya kan? Penyesalan itu seringkali datang karena kekecewaan. Kenapa Anda kecewa? Karena harapan tidak menjadi kenyataan. Maka saudara-saudara, kita harus belajar bagaimana menghindari penyesalan. Caranya bagaimana? Ada dua. Saudara harus bisa menurunkan harapan atau menerima kenyataan. Sudah begitu aja. Dalam hidup ini, saudara akan ketemu dengan kenyataan yang berbeda dengan harapan. Saat saudara ketemu dengan kenyataan yang berbeda dengan harapan, mau apa? Mau kecewa terus, kemudian menyesal. Atau melakukan dua hal tadi, menurunkan harapan dan menerima kenyataan. Nah, saya mau berkhotbah mengenai ketika Tuhan menyesal, karena saya menemukan beberapa kalimat, maka menyesalah Tuhan. Tuhan saja bisa menyesal. Karena apa? Kecewa. Kecewa karena apa? Yang diciptakan tidak sesuai dengan harapan. Nah, saya mau kasih ilustrasi aja. Semua yang diciptakan itu punya fungsi. Allah menciptakan sesuatu karena punya rencana. Ketika ciptaan menjalankan rencananya, pasti kita akan senang. Saya kurang tahu yang membuat kacamata ini siapa dulu yang pertama kali menemukan. Kacamata ini dibuat untuk mata, ya kan? Apa jadinya kalau kacamata ini dibuat untuk telinga, saudara-saudara? Yang membuat kacamata pasti akan kecewa, iya kan? Jadi yang namanya kacamata itu dibuat untuk mata. Yang membuat mikrofon ini, dia tahu bahwa sebelum mikrofon ini jadi, dalam blueprint perencanaan dibuat untuk komunikasi. Nah, kalau saudara-saudara beli mikrofon ditanya untuk apa? Untuk nyambel. Kemudian pabrik yang membuat ini tahu bahwa orang-orang di Denpasar beli mikrofon untuk nyambel, pasti dia akan kecewa. Demikian juga dengan manusia. Jadi saudara akan menemukan sebuah ayat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, ada kalimat seperti ini. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Ia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa sehingga berkata, aku akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu. Dan juga segala burung dan binatang lainnya. Sebab aku menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan menyesal karena ciptaannya tidak sesuai dengan rencana awalnya. Siapa yang pernah bikin roti gagal kemudian saudara buang? Ya. Masak gagal dibuang, dicicipi aja tidak.
ya kan? Karena gagal. Ya, siapa yang pernah membuat prakarya dulu waktu SD tidak jadi-jadi, kemudian saudara buang, saudara injak-injak, ya karena marah, ya kan? Dalam hidup ini, saudara-saudara, kita bisa membuat sesuatu dan tidak sesuai dengan rancangan dan kemudian kita marah. Nah, dalam hal penciptaan, kalimat ini luar biasa. Apa yang terjadi dalam Kejadian 6 adalah pendahuluan dari air bah yang akhirnya dikirimkan ke dalam dunia. Zamannya Nuh. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Waspadai pikiran Anda. Karena pikiran Anda yang jahat bisa membuat Allah menyesal. Karena apa? Semua kelakuan itu melewati pikiran. Semua kelakuan minta restu pikiran. Jadi perbuatan yang jahat selalu dimulai dari pikiran yang jahat. Perbuatan yang baik selalu dimulai dari pikiran yang baik. Itulah sebabnya saudara-saudara, waspadai pikiranmu, waspadai sikap hidupmu. Amin. Ia begitu kecewa. Ia begitu kecewa. Tuhan begitu kecewa. Dan akibat kekecewaan adalah pembinasaan. Ini saudara-saudara yang saya tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak ingin, maka kecewalah Tuhan terhadap Paulus Wiratno. Maka dibinasakanlah Paulus Wiratno dan keturunannya. Saya tidak mau itu, saudara-saudara. Saya tidak mau itu terjadi. Saya yakin saudara juga tidak mau itu terjadi dalam hidup saudara-saudara. Karena Tuhan punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja terhadap hidup saudara. Maka waspadai apakah hidupmu sekarang ini sesuai dengan rencananya atau tidak. Karena yang membuat Tuhan kecewa adalah apa yang diharapkan, apa yang tercatat di buku cetak atau blueprint tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kenapa Tuhan menurunkan kitab suci, mengapa Tuhan mengirim para nabi, mengapa dia bahkan turun sendiri ke dalam dunia, supaya kita sekolah, sehingga sekolah kita ini hidup sesuai dengan gambar anaknya yang tunggal. Dia turun sendiri ke dalam dunia untuk kasih sekolah kepada kita, mengajari kita supaya kita hidup sesuai dengan putranya yang tunggal, supaya apa? Kita kembali kepada rencananya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah dia siapkan sebelumnya. Blueprint. Sudah ada blueprint. Sudah ada rancangan cetak. Sebelum saudara lahir ke dalam dunia, sudah ada rancangan di surga sana. Maka ketika saudara hidup sesuai dengan rancangan Allah, saudara sedang menyenangkan hati Allah. Saudara sedang membuat hidup saudara berfungsi sebagaimana seharusnya. Amin. Haleluya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak punya pikiran yang jahat? Supaya kita hidup sesuai dengan rencananya? Baca buku manualnya. Tuhan memberi buku manual. Namanya kitab suci, supaya pikiran kita tidak jahat, supaya pikiran kita selaras dengan kebenaran firman. Kalau saudara pada akhirnya kok tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, jangan salahkan pabriknya. Kemungkinan besar saudara tidak mengikuti buku manualnya. Sudah jelas-jelas mobil isi solar dikasih bensin. Atau mobilmu adalah bahan bakarnya bensin, dikasih jus tomat, bakalan tidak akan jalan. Saudara telepon pabriknya, mobil kayak begini kok dijual tidak bisa jalan. Kau lihat buku manualnya tidak? Buku manualnya bahan bakarnya bensin, bukan jus tomat. Jelas ya? Nah, ada peristiwa yang sangat tragis, yang saya pikir mengulangi kembali dari apa yang terjadi dalam kitab Kejadian ini, yaitu Allah menyesal ketika Raja Saul melakukan kesalahan. Dan ini pembelajaran bagi kita sekalian. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 22.
Kita akan belajar di sini, saudara. Dan ini menjadi awasan, warning, peringatan buat kita semua. Jangan sampai di ujung kehidupan Anda, bukan hanya Anda yang menyesal, tapi Allah juga menyesal, seluruh surga menyesal, nenek moyang saudara menyesal. Karena Anda tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Lalu, berkatalah Tuhan kepada Samuel. Perhatikan baik-baik. Lalu, berkatalah Tuhan kepada Samuel, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Samuel sedih dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Konteksnya adalah Allah menyuruh Raja Saul bersama dengan tentaranya menghabisi orang Amalek. Dan pesannya adalah habisi semua, termasuk binatang-binatang peliharaan mereka, habisi semua. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Kenyataan di lapangan, domba, kerbau, sapi yang bagus-bagus dibawa pulang. Dan rajanya tidak dibunuh. Padahal perintahnya habisi semua. Saudara-saudara, seorang komentator mengatakan ini tes yang diberikan Allah kepada Raja Saul. Apakah dia benar-benar taat? Karena dia pernah melakukan beberapa kesalahan sebelumnya. Nah saudara-saudara, keesokan harinya pagi-pagi Samuel berangkat hendak bertemu dengan Saul. Kepadanya diberitahu bahwa Saul telah pergi ke kota Karmel untuk mendirikan batu peringatan bagi dirinya di sana. Lalu terus ke Gilgal. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, berkatalah Saul kepadanya, semoga Tuhan memberkati Bapak. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Dia merasa saya sudah melaksanakan perintah Tuhan. Dia merasa dia sudah taat. Dia merasa dia sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Tetapi Samuel bertanya, dengar baik-baik, kalau begitu mengapa aku dengar sapi melenguh dan domba mengembik? Jawab Saul, oh binatang-binatang itu rampasan dari orang Amalek. Domba dan sapi yang paling baik telah diambil rakyat. Dia mulai menyalahkan rakyatnya, ya kan? Cari kambing hitam untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allahmu dengan alasan nyuplik nama Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami binasakan sama sekali. Mendengar itu Samuel berkata, tunggu sebentar. Aku akan memberitahukan apa yang dikatakan Allah kepadaku tadi malam. Saul bilang, katakanlah, kata Saul. Samuel berkata, bukankah Baginda telah menjadi pimpinan atas suku-suku Israel? Meskipun Baginda menganggap dirinya tidak penting. Baginda telah dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel, lagi pula Baginda disuruh Tuhan membinasakan orang Amalek yang jahat itu. Baginda disuruhnya berperang melawan mereka sampai mereka habis semuanya. Itu perintah Tuhan. Mengapa Baginda tidak mentaati perintah Tuhan? Mengapa Baginda beramai-ramai mengambil barang rampasan? Dan dengan begitu Baginda membuat kesal hati Tuhan. Saul menjawab, aku telah mentaati perintah Tuhan. Dan bagi peperangan, pergi berperang sesuai dengan suruhannya kepadaku. Agak raja Amalek kutawan dan semua orang Amalek telah kubunuh. Tetapi anak buahku tidak membunuh semua ternak. Ini sekali lagi nyalain anak buah, ya kan? Tetapi anak buahku tidak membunuh semua ternak. Mereka telah memilih domba dan sapi yang paling baik dari hasil rampasan itu untuk dipersembahkannya di Gilgal sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Katakan, ketaatan atau kurban persembahan? Ini cek buat kita semua. Manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak atau lemak domba. Pelajaran yang menarik, saudara-saudara. Allah menyesal karena kelakuan kita.
Setiap kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, padahal kita sudah diperintahkan, kita sudah tahu, kita sudah mendengar, kita sudah membaca, kita sudah sering kali mempelajarinya, tetapi tetap melawannya, saudara sedang membuat Tuhan menyesal. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.